Salah satu yang paling banyak dikutip oleh media dalam aksi ribuan buruh tanggal 12 Oktober di Istana Negara, itu adalah terkait dengan pernyataan agar para menteri tidak menjadi provokator terkait dengan resesi ekonomi global. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh yang mengatakan bahwa kami meminta para menteri jangan jadi provokator. Datang ke Indonesia setelah pulang dari luar negeri mengancam dengan kalimat-kalimat bahwa bersiap-siap menghadapi resesi. Itu tugasmu sebagai pemerintah. Kenapa kau berbicara kepada rakyat? Saya kira ini menjadi satu pernyataan yang menarik. Mengapa? Karena ini adalah semacam peringatan dini kepada pemerintah untuk mempersiapkan diri, untuk memastikan rakyat tidak akan menjadi korban ketika resesi global itu terjadi. Jadi pernyataan bahwa menteri jangan menjadi provokator terkait dengan resesi, ini saya kira menjadi satu bentuk kritik dari kaum buruh untuk agar para menteri tidak hanya berbicara, tetapi juga melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk memastikan agar resesi ekonomi itu tidak berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Karena sekedar menyatakan bahwa akan ada resesi, kemudian bahwa masyarakat harus bersiap-siap, itu saya kira justru akan menimbulkan sebuah kepanikan begitu. Kenapa? Karena harusnya pemerintah memberikan optimisme, pemerintah memberikan semacam jalan tuntunan kepada masyarakat untuk mereka bisa bertahan dalam kehidupan yang sulit ini. Ketika kaum buruh menyerukan permasalahan ini bukan tanpa alasan, apalagi ketika kemudian diserukan, apalagi seruan ini muncul dari pemerintah, maka dunia usaha akan berada dalam situasi kepanikan. Mereka tentu akan bersiap-siap dan seringkali persiapan yang dilakukan oleh para pengusaha atau mereka akan melakukan pengetatan dalam bentuk efisiensi atau sebagainya, maka buruh yang akan menjadi korban. Efisiensi seringkali tidak hanya dimaknai sebagai pengetatan pengeluaran atau menurunkan biaya ongkos produksi, tapi di beberapa perusahaan, efisiensi seringkali dilakukan dengan cara melakukan PHK besar-besaran. Nah, inilah yang kemudian juga diingatkan oleh kaum buruh, diserukan oleh kaum buruh bahwa tidak boleh ada PHK ketika resesi ekonomi itu terjadi. Beberapa teman berkomentar, egois sekali kalau kemudian pengusaha tidak diperbolehkan melakukan PHK ketika resesi ekonomi terjadi. Ini justru ketika PHK dilakukan oleh para pengusaha ketika resesi ekonomi terjadi, itu justru sebagai sebuah sikap egois. Ketika ekonomi membaik, buruh diminta untuk terus bekerja. Ketika keuntungan didapatkan oleh perusahaan, buruh terus dipacu untuk meningkatkan produktivitas. Bahkan upah yang diberikan juga dibatasi begitu, apalagi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang membonsai kenaikan upah, tapi kemudian ketika resesi ekonomi buruh dikorbankan. Ini kan justru sesuatu yang tidak adil. Justru ketika di masa sulit kita harus saling bergandengan tangan. Ketika di masa sulit pengusaha juga harus memastikan bahwa tidak ada PHK yang dilakukan dan kemudian bersama-sama untuk memastikan kita semua bisa lolos dari lingkungan resesi ini. Tentu saja pemerintah bisa punya banyak cara untuk memastikan agar resesi tidak berdampak buruk bagi tenaga kerja, resesi tidak berdampak pada kehilangan pekerjaan. Bagaimana caranya? Nah, tugas pemerintah lah untuk memastikan agar hal itu tidak terjadi. Itulah sebabnya kaum buruh menyerukan agar para menteri tidak menjadi provokator terkait dengan resesi, tapi justru melakukan tindakan upaya untuk mencegah agar dampak buruk dari resesi itu tidak terjadi. Soal bahwa kesulitan akan datang, rakyat sehari-hari juga sudah sulit kok. Dengan kebijakan kenaikan harga BBM, rakyat sudah merasakan kesulitan itu. Dengan kebijakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja juga membuat rakyat sudah terbiasa hidup sulit. Jadi kalau soal kesulitan, saya kira rakyat tidak perlu diajari. Justru kita bertanya begitu pada pejabat negara, apakah mereka pernah merasakan kesulitan sebagaimana yang dirasakan sulitnya rakyat? Kalau pernah merasakan, barangkali mereka juga akan berpikir beberapa kali begitu ya untuk menaikkan harga BBM, berpikir beberapa kali untuk membuat kebijakan yang kemudian berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Justru yang dirindukan oleh rakyat selama ini adalah keluar dari kesulitan itu. Keluar dari hari-hari yang mencekik kehidupannya, keluar dari situasi di mana mereka tidak bisa berbuat banyak eh, karena tidak banyak tersedia lapangan pekerjaan. Bukannya ditakut-takuti, yang dibutuhkan adalah jalan keluar. Kemudian ada yang bertanya, apakah pemerintah tidak boleh memberikan peringatan terkait dengan adanya resesi ekonomi yang akan terjadi di tahun depan? Tentu saja boleh memberikan peringatan terkait dengan hal itu, tapi yang kita sesalkan adalah ketika kemudian pernyataan itu digembar-gemborkan, tapi kemudian semacam tidak ada upaya nyata begitu, tidak diikuti oleh langkah-langkah yang konkret untuk memastikan agar kesulitan itu bisa kita atasi.
Dan tentu saja pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memastikan agar resesi itu tidak berdampak buruk bagi rakyat. Namun kemudian kita merasa bahwa itu belum cukup. Kita belum merasakan ada dampak yang signifikan begitu untuk memastikan agar resesi global itu kemudian bisa menyelamatkan kehidupan masyarakat. Apalagi harga pangan sekarang juga sudah mulai merangkak naik. Kenaikan harga pangan adalah sesuatu yang sangat memukul kehidupan, masyarakat. Apa kenaikan-kenaikan itu memukul masyarakat? Karena pada saat yang sama, rakyat juga kesulitan untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Yang kedua juga, di sektor manufaktur misalnya, kaum buruh juga tidak merasakan ada kenaikannya upah yang signifikan, kenaikan upah yang mampu menutupi kebutuhan hidup mereka. Dan pada saat yang sama kita juga pernah mendengar pernyataan dari Menteri Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa di tahun 2023 nanti, untuk kenaikan upah minimum masih menggunakan PP 36, aturan turunan dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kalau itu dilakukan, maka kita bisa membayangkan bagaimana kesulitan yang akan kita alami di 2023 nanti? Tidak ada kenaikan upah, inflasi yang melonjak tinggi, harga-harga naik, lapangan pekerjaan tidak banyak tersedia, bahkan ancaman PHK terjadi. Maka kita merasa kegelapan lah yang akan kita hadapi di tahun 2023 nanti. Jadi kalau kemudian pemerintah mengatakan bahwa sudah ada langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan agar 2023 nanti rakyat Indonesia tidak merasakan kesulitan akibat dampak resesi global, kita belum melihat halnya yang nyata yang dilakukan oleh pemerintah. Tuntutan-tuntutan yang disuarakan oleh kaum buruh atau elemen masyarakat yang lain misalnya, itu juga sampai saat ini masih dirasakan jauh panggang dari api. Nah, dalam kaitan dengan hal itu, tepat sekali kalau kemudian kita mengatakan bahwa menteri jangan menjadi provokator yang kemudian hanya memanas-manasi rakyat, tapi kemudian tidak mampu meredam api. Lagi pula soal resesi bukanlah hal yang pertama kali terjadi. Ada banyak periode di mana kita mengalami resesi, ada banyak periode di mana kita dihantam dengan krisis ekonomi. Oleh karena itu, saya kira rakyat juga belajar begitu dari pengalaman-pengalaman pahit yang mereka rasakan selama ini. Pada akhirnya yang dibutuhkan adalah bukan menakut-nakuti rakyat, bukan menebarkan pesimisme, tapi justru bergandengan bersama merangkul rakyat untuk sehingga kita bisa melewati badai krisis ini dengan selamat. Namun demikian yang kita minta kebersamaan bukan hanya ketika di masa sulit, ketika perekonomian membaik, setidaknya juga ada tetesan pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh rakyat, oleh masyarakat. Sesederhana itu sebenarnya yang diinginkan oleh rakyat.